Lu pernah ngomong sama papa, "Pak, Sandi sayang banget sama papa." 25 tahun, papa udah gak ada. Tapi alhamdulillah, saya masih punya kerinduan. Lalu bacain Fatihah buat beliau setiap kali setelah sholat, kapanpun itu. Karena saya nggak pernah punya waktu cukup buat berdua sama beliau. Kalau dikasih satu kesempatan ketemu papa, mau ngomong apa? Wah, terima kasih Pak. Terima kasih yang luar biasa. Papa itu dari umur 30 itu dia sudah menggunakan tongkat karena sakit rematik. Tapi beliau tuh nunjukin bahwa di tengah sakitnya dia, ketidaknyamanannya dia itu masih mau kerja super keras buat keluarga. Halo. Hola, halo. Siapa namanya nih? Yulia, saya Sandi. Oke, gimana? Apa kabar? Sehat. Abangku. Sehat. Sehat. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk sekarang. Sekarang lagi promo film, terus lagi ngajar, terus lagi ada beberapa proyek di luar kota. Oke. Ada nge-MC juga. Tuh. Happy ngejalanin semua, Bang? Happy, insya Allah happy. Happy. Harus happy, karena saya punya tanggung jawab. Apa tuh tanggung jawabnya, Bang? Nah, 3 anak, 1 istri, satu ibu, Satu ibu. 1 rumah, dan lain-lain. Buat siapa tuh? Keluarga. Keluarga dong, keluarga. Arti keluarga. Arti keluarga buat seorang Sandi Andarusman itu tempat pulang, amanah, amanah dari Allah, terus tempat belajar juga, tempat bertaruh juga, karena urusannya dunia akhirat ya, itu tanggung jawab. Satu kata untuk istri. Partner. Kenapa partner? Give me one reason, just one reason. Why partner? Lebihnya dia, kurangnya dia adalah orang yang di samping saya untuk bisa mensukseskan apa yang jadi tujuan hidup saya. Satu kata untuk ibu. Luar biasa kalau ibu. Surga. Kenapa surga? Dari surga ada di telapak kaki beliau, terus dari kedalaman agama yang saya pahamin, membahagiakan ibu, itu udah mendapatkan surga sebenarnya. Itu adalah ladang saya, jembatan saya menuju ke surganya Allah. Sudah cukup sebagai anak membahagiakan Oh ibu? jauh, belum banget. Sometimes yang saya ingin wujudin buat ibu saya itu masih jauh sebenarnya. Tuhan kasih saya kesibukan buat keluarga, akhirnya kebetulan saya beda rumah sama ibu. Pengen bisa setiap saat ada di sampingnya mama. Tapi yang saya nggak ngerti kenapa sampai sekarang saya nggak tahu ada masalah apa ya dengan mama yang nggak pernah bisa saya bawa untuk tidur di rumah saya. Itu saya nggak ngerti itu kenapa. Udah pernah ngobrol belum? Udah berkali-kali. Mama tuh orang yang nggak mau ngerepotin, dan dia nggak mau ninggalin rumahnya, nggak mau, ya intinya sih nggak mau ngerepotin. Takut cucunya kenapa-napa, cucunya nggak bisa makan atau apa. Udah pernah ngobrol. Ini rumah yang Sandi beli dari uang halal. Kenapa mama nggak mau nginep di sini? Enggak, nanti aja, dan selalu nanti aja. Sudah 18 tahun kayak Pernah gitu. nggak ngomong dari hati ke hati? Oh, pernah. Apalagi mama sekarang mama tuh tipikal Sunda banget sih ya. Sunda banget yang nggak mau merepotkan orang gitu. Udah banget, bahkan sempat melibatkan orang lain, kakaknya. Tante, kasih tahu mama dong, bikin mama nginep di rumah aja, pengen banget Sandi dapat bisa rumah Sandi itu ditidurin sama mama gitu. Tetap nggak bisa. Sampai sekarang masih belum bisa. Kalau lagi dikasih kesempatan berdua sama mama, pengen ngomong apa sih? Hari ini saya udah ketemu sama mama. Mama itu nggak
apa ya, bukan orang yang bisa diajak ngomong serius banget sekarang ini, karena mama tuh udah mulai pelupa. Saya nggak mau ngomong jenis penyakitnya apa, karena memang saya nggak mau dia sakit apa-apa. Mama udah mulai lupaan gitu. Enggak, selalu gitu. Ya, tapi banyak perubahan yang terjadi sebenarnya. Mama itu orang yang super setia sama papa, memberikan contoh buat anak-anaknya sama mantu-mantunya gimana cara memperlakukan suami. Dia tidak mau disentuh oleh laki manapun, badannya kah atau apanya, dia paling risih. Bahkan sama anaknya pun dia nggak mau dicium pipinya, kayak keningnya nggak mau. Digelendotin nggak mau. Sekarang alhamdulillah udah ada perubahan, udah mau dicium keningnya, dipeluk lama-lama, digelendotin, udah katanya. Ya ada sisi cercah kebahagiaan bisa melakukan hal itu semua sama mama, tapi ya tapi pengen sih mama tuh bisa nginep di rumah, itu satu itu aja sih. Satu kata untuk Penting. papa mungkin? Role model. Kenapa? Role model kalau papa itu. Papa itu dari umur 30 itu dia sudah menggunakan tongkat karena sakit rematik. Tapi beliau tuh nunjukin bahwa di tengah sakitnya dia, ketidaknyamanannya dia, beliau itu masih mau kerja super keras buat keluarga. Makanya akhirnya saya sama kakak sama adik semua bisa melakukan hal yang sama. Contohnya jelas banget di depan mata. Agama yang kuat, contoh yang sangat kuat gitu ya. Tidak menyerah dengan keadaan. Kita awalnya dari keluarga yang secara ekonomi tidak beruntung sebenarnya. Kita mengawali tinggal di Jakarta, saya lahir di Jakarta. Kita tinggal di sebuah rumah yang lantainya tanah. Tapi papa itu struggle, kerja keras, sampai sakit-sakitan. Terus sampai bisa sukses, nggak pernah berkata tidak untuk semua kesempatan yang beliau dapetin. Ya role model, alhamdulillah Allah kasih semua itu, kasih papa, kasih mama. Kalau kasih satu kesempatan ketemu papa mau ngomong apa? Wah, terima kasih Pak, terima kasih yang luar biasa. Untuk apa? Untuk semua yang udah papa kasih, itu luar biasa. Contoh, papa bukan orang yang sempurna, tapi orang yang gigih, orang yang pantang menyerah, tapi sayang sama keluarga, tapi dia bukannya orang yang menunjukkan dengan sentuhan, dengan ucapan. Dia nggak pernah bilang papa sayang Sandi, nggak pernah, tapi kerasa banget. Beliau itu sayang banget, kerasa banget. Pada saat saya harus masuk rumah sakit dan beliau dari kantor ngebut sampai ke rumah sakit, ngelihat saya dijahit, itu priceless. Dijahit kenapa? Jatuh, ya karena kenakalan. Tapi pernah ngomong sama papa, "Pah, Sandi sayang banget sama papa." Kenapa? Kok nggak mau? Ngomong kan mudah. Padahal kan tuh hal yang sangat mudah. Kenapa? Tinggal bilang, "Pah, Sandy sayang banget sama papa." Nyesel ya, papahnya udah nggak ada lagi ya. Dua 25 tahun papa udah nggak ada, tapi alhamdulillah saya masih punya kerinduan dengan
selalu bacain Fatihah buat beliau setiap kali setelah sholat, kapanpun itu. Karena saya nggak pernah punya waktu cukup buat berdua sama beliau. Orang hebat itu. Bangga ya punya papa itu. Oh, bangga. Di film ini kan bercerita tentang kedekatan mungkin seorang anak dengan seorang ibu ya. Sama halnya seperti Bang Sandy sekarang hanya memiliki ibu. Gimana nih menurut, relate nggak sih sama kehidupan Bang Sandy saat ini dengan film ini? Ya, ini sih cerita tentang Secara Abang saya tahu pernah jadi anak band juga ya. ini sih kisah 40 tahun yang lalu lah. 35-40 tahun yang lalu. Ayah saya itu orang yang sangat suportif ya. Mendukung banget, tapi nggak manjain. Ayah saya bisa biayain saya untuk rekaman apapun, bisa bang. Bisa banget. Tapi beliau ya ngasih pelajaran banyak banget. Bahwa yang namanya kesuksesan itu nggak bisa digapai dengan mudah. Beliau bisa beliin saya 10, 20, 30 drum, bahkan bisa bikin studio besar dengan uang beliau, tapi dia enggak. You have to fight for it. Jadi di film ini relate banget ya? Relate banget. Banget. Relate banget. Nggak mudah. Ada konsekuensi untuk setiap keputusan yang kita ambil. Wah, dan itu saya pelajarin banget. Dan itu semua contohnya jelas banget di depan mata. Ya papa, ya mama. Papa pelakunya, mama remnya. Mama penawar gitu. Luar biasa. Tuhan nggak pernah, jadi segala sesuatu dalam kehidupan itu nggak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Dan itu saya sangat yakinin banget. Papa, mama dihadirkan untuk saya di dunia ini ya udah paling tepat. Saya bukan dilahirkan dari seorang konglomerat, bukan seorang yang lemah gitu ya. Justru orang-orang kuat yang jadi contoh, yang punya prinsip, yang punya attitude, itu yang bikin saya jadi seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Makasih Papa. Sudah cukup bahagia berarti ya Abang saat ini? Bahagia itu harus dinikmatin sih. Segala sesuatu bahkan yang dibilang oleh orang-orang itu sebagai sebuah cobaan, kalau kita nikmatin, kita syukurin, jadinya bahagia juga. Karena cara pandang, cara kita bersyukur itu menentukan rasa yang bakal kita rasain itu seperti apa. Itu yang saya rasain banget. Itu kehilangan, kita senyumin, bahagia juga. Berarti saat ini selama panjang hidup ini Abang mau ngucapin terima kasih untuk siapa aja? Ya papa, mama, sama masa lalu saya juga. Terima kasih. Makasih Sandi yang dulu, yang zaman dulu, yang mau kerja keras, yang mau menjaga amanah, yang mau menjaga nama baik keluarga sehingga bisa dipercaya sama orang, bisa mengambil hal-hal baik dari kedua orang tua, dan bisa jadi Sandi yang sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Keren, hebat ya. Berarti udah cukup happy dengan kehidupan Bang Sandy saat ini. Harus nikmat, umur nggak lama. Ya, role model juga papa. Iya. Ya, semoga Abang bisa menjadi kepala rumah tangga sekaligus laki-laki hebat yang bisa bertanggung jawab untuk keluarga kecil Abang ke depan. Keren banget sih ceritanya, menginspirasi sekali. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Bang Sandy. Makasih. Saya senang bisa berkenalan. Makasih Bisa sama-sama. mendengarkan cerita Bang Sandy walaupun dengan waktu yang tidak lama ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lebih panjang lagi. Amin. Siap Bang, sukses selalu. Thank you. Oke, makasih banyak. Mau mungkin untuk filmnya gimana? Ya, buat teman-teman ada sebuah film judulnya adalah Takkan Kubiarkan Kau Menangis.
teman-teman pasti punya orang-orang tercinta, orang-orang yang ingin teman-teman bahagiain, mau ibu, mau bapak, mau pasangan, mau siapapun itu. Tonton film ini, karena mungkin salah satu peran itu adalah teman-teman yang bakal nonton. Seorang ibu, bahkan seorang pemain band, seorang produser, bahkan seorang pegawai laundry. Tonton ya perjuangan anak-anak band untuk mencapai kesuksesan, membahagiakan kedua orang tua, yakin dengan pilihannya dan siap dengan konsekuensinya. Jadi mesti lihat, jadi jangan anggap remeh anak-anak band yang mereka lagi fight for their life. Mesti lihat sendiri, akan dibiarkan kau menang.